Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, Danantara sudah diresmikan atau diluncurkan ya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini ada hal yang sangat menarik teman-teman. Ketika peluncuran Danantara, Pak Prabowo didampingi oleh presiden-presiden sebelumnya yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY. Wah, ini pertama kali dalam sejarah ya teman-teman. Mantap sekali. Dan memang di sini tidak ada Bu Megawati teman-teman. Saya yakin kalau diundang pun itu Bu Mega nggak akan datang. Mengingat sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK teman-teman. Dari sana kan Bu Megawati itu bisa dibilang ngambek. Kemudian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari kader PDIP untuk menunda retreat. Membuat kader-kader PDIP yang seharusnya ikut retreat itu absen beberapa hari ya teman-teman. Sudah berangkat ke Magelang tapi masih saja menunggu instruksi. Nggak tahu kalau sekarang ya apakah sudah mengikuti atau enggak teman-teman. Nah, Danantara itu sendiri ya teman-teman merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi tugas utamanya adalah mengelola aset negara dari penghematan anggaran kementerian atau lembaga dan dividen BUMN. Jadi tujuannya mengoptimalkan pengelolaan BUMN dan aset negara, berinvestasi di sektor berkelanjutan, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% itu ya tujuannya. Tentunya ada keuntungannya ya teman-teman, dan ketika berhasil itu nilainya fantastis ya. Dan kemudian pastinya ada tantangan. Mudah-mudahan bisa melewati tantangan-tantangan yang ada ya. Nah, ini dia teman-teman, Pak Prabowo naik mobil bagi bareng Pak Jokowi kemudian Pak SBY. Ini jelang peresmian ya. Terlihat kompak teman-teman. Wah, ini bersatu ya. Mohon perhatian. Nah, ini ketika Presiden memasuki Republik Indonesia gedung dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ada Mas Gibran juga tentunya. Dan untuk pidatonya sendiri itu sangat panjang sekali ya teman-teman. Silahkan bisa dilihat di YouTube Sekretariat Presiden teman-teman. Dan ini momen ketika Pak Prabowo meresmikan, didampingi oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol. Diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Sudah resmi ya teman-teman, semoga amanah ya Pak Presiden kita, Pak Wapres bersama dengan kabinet-kabinetnya mengurus Danantara Indonesia teman-teman. Nah, bagaimana respon netizen mengenai Bu Megawati yang tidak ada di sini atau tidak diajak? Guys, hari ini Pak Prabowo lagi meresmikan Danantara. Dan Pak Presiden Prabowo mengundang mantan presiden dan juga wakil presiden. Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada mantan wakil presiden era Pak SBY dan juga era Pak Jokowi. Jadi semua adalah tokoh negarawan yang pernah memimpin di negara kita. Dan itulah
mantan presiden kita ya yang masih ada. Yang nggak tahu tuh kalau yang itu, tanya aja ke sana ya, gua nggak tahu tuh. Jokowi bantu negara lewat Danantara. Pak Prabowo mengajak mantan presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Tapi ada yang aneh guys ya, ada mantan presiden juga ini yang nggak ada nih. Ditinggal ya. Makanya kemarin jangan ngambek. Guys, Pak Jokowi dan Pak SBY diminta oleh Pak Prabowo untuk menjadi dewan pengawas. Oh, dewan pengawas. Badan yang baru diresmikan oleh Pak Prabowo yaitu Danantara. Danantara ini guys ya, asetnya luar biasa besar guys. 900 miliar dolar ya, dolar bukan rupiah. 900 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak kalah guys dengan BlackRock yang ada di Amerika. Kalau Temasek mah, aduh udah deh, di bawah kita Temasek Malaysia kawan. Dan Danantara ini akan berfokus untuk menunjang, mendukung program-program strategis yang akan Pak Prabowo jalankan. Salah satunya adalah guys, hilirisasi sumber daya alam kita, nikel, bauksit, dan lain-lain. Ini mengenai Ibu Megawati ya teman-teman. Ini di berita saya lihat bahwa Bu Mega itu berpeluang diperiksa oleh KPK teman-teman. Ini dia beritanya. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan pihaknya membuka peluang memeriksa Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk dimintai keterangan terkait tersangka Hasto Kristianto. Pemeriksaan Megawati dilakukan apabila penyidik membutuhkan keterangan Ketua Umum PDIP itu. Megawati nanti rencana itu. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Dikembalikan kepada penyidik sesuai dengan kebutuhan penyidik teman-teman. Ada cap basah Ketum PDIP di surat Harun Masiku. Megawati bakal diperiksa KPK. Ada cap basah, ada tanda tangan Bu Mega ya diduga teman-teman. Kalau kebutuhannya harus diperiksa ya pastinya diperiksa oleh KPK ya teman-teman. Untuk memastikan apakah ada campur tangan dari Ibu Megawati. Tangkap dan adili Megawati, rakyat muak terlalu sombong. Kamu wajib tahu beredar narasi adili Jokowi kini berbalik menyerang Megawati dan partainya. Narasi adili Megawati dan tangkap Megawati merajalela di media sosial. Megawati yang dinilai angkuh dan arogan tidak terima KPK menahan Hasto atas kasus suap Harun Masiku. Megawati kena karma Gus Dur, kini ia dan partainya kena tuah. Kamu wajib tahu banyak yang mengatakan jika Megawati sedang menikmati karma politik Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Megawati dan partainya sedang diguncang oleh persoalan dan isu koruptor yang dinilai warganet sebagai imbas dari perbuatan Megawati di masa lalu. Seperti yang kita tahu, lengsernya Gus Dur sebagai presiden adalah ulah dari Megawati dan juga Amin Rais. Iya ya, netizen pasti tahu momen-momen tersebut ya ketika Gus Dur dilengserkan teman-teman, sejarahnya seperti apa. Sumpah ini gue cuman bacain berita. Aman kan ya? Ketum PDIP Megawati berpeluang diperiksa KPK di kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Iya, ini kan dari berita kita PDIP lihat. Megawati Soekarno Putri berpeluang dipanggil KPK terkait penyidikan kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Pemanggilan diperlukan jika penyidik memerlukan keterangan Megawati dalam kasus ini. Dikabarkan salah satu berkas PAW Harun Masiku ditandatangani oleh Megawati dan Hasto. Ibu sih bilangnya kemarin mau mendatangi kantor KPK. KPK kan jadi nunggu-nunggu kapan ibu datang. Nah, karena ibu nggak datang-datang, jadi KPK yang ingin mengirim surat undangan kepada ibu. Tapi sing geger meneh iki lho, sing komentare yo
Ayo teman-temanku, kuat ramekan hashtag tangkap Oh iya ya, ini rame. bocah jan Hashtag ini. Tidak umum sing komentar ngangkon gawe hashtag iki. Wile ngono, bae Mega iki wong ngene jempolan kok sampean ra wedi. Yo to, lha wong Pak Kapolri ya didatangi lho. Apa meneh sampean kok ngakon-ngakon gawe hashtag ngono kuwi, malah ngongkon nangkap Megawati. Piye ngene iki lho? Ya Allah, jabat bayi goro-goro hasto iki lho ya, Mbah Mega kenek. Yuk, goro-goro Harun Masiku. Ayo Pak, ora sampai detail-detailnya iki lho. Dik, rame ya jagat Mbah Mega periksa. Terus nek kebukti la ilaha illallah, cerita anak putu jan rame iki lho. Alah, gemes aku nonton nganu politik nek iki lho jan yo. Asik, seru. Kita tahu saudara, Megawati PDIP lagi ketar-ketir, takut karena sebentar lagi akan ada yang dipanggil ke KPK, jangan-jangan Megawati dan elitnya, ya bisa jadi Pramono Anung, Puan Maharani, Pak Ganjar, bahkan berkembang terus. Ya, jadi kita Merambat, tidak heran kalau undang-undang perampasan aset tidak mau ditandatangani oleh PDIP, ya, dan pernyataan Megawati bahwa kadernya bisa habis semua, ya. Bisa habis semua, miskin semua, ya. Jadi kadang saya juga berpikir, ketika muncul isu pengalihan, ada gugatan ke KPK Pak Jokowi, ya. Saya ingin komentar buat kalian yang menggugat Pak Jokowi, karena kalian ini kan ya pengamat politik, ya kan, bahkan praktisi hukum. Saya mau tanya, kalau Anda yang tidak membawa bukti kepada KPK kemudian mau menggugat Pak Jokowi, ya, kemudian masyarakat berpikir kalian ini pasti suruhan Megawati. Kenapa? Karena yang sangat bermasalah dengan hukum adalah PDIP dan Megawati. Bukan saja saat ini Hasto jadi tersangka kasus Harun Masiku terkait dengan penyuapan, tapi kan juga masalah Indosat dijual, ya, penghapusan utang BLBI, penjualan aset. Ini kan bukan perkara kecil, bicara ribuan triliun. Nah itu dia ya teman-teman videonya. Memang tentang undang-undang perampasan aset itu selalu disinggung oleh netizen ya teman-teman. Itu juga sebenarnya salah satu agenda dari demo kemarin teman-teman, perampasan aset. Cuma itu tidak di highlight, tidak muncul mahasiswa demo hal tersebut. Tapi yang muncul itu kebanyakan mengenai efisiensi anggaran teman-teman. Nah, begitulah teman-teman, itulah informasi yang kita dapatkan hari ini mengenai Pak Prabowo, peluncuran Danantara atau peresmian, kemudian tentang Bu Megawati. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Catch you later.